Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ilmu filsafat yang beranggotakan 6 orang, yaitu Anissa Sadifadilah Yosiana sebagai pemateri, Andre Okta sebagai pemateri, Muhammad Kamal Ardiansyah sebagai pemateri, Muhammad Gerard sebagai pemateri, dan Muhammad Reka Jabar sebagai pemateri dan moderator, dan yang terakhir Aditya Ahmad Pareja sebagai pemateri. Untuk mengefektifkan waktu kepada pemateri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Asadifadila Yosiana. Saya dari kelas C. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memulai menjelaskan materi ini, yaitu materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yaitu menurut Suwardi 2009, ilmu sangat erat kaitannya dengan kebenaran. Kebenaran yang mutlak diwahyukan Tuhan kepada manusia, sedangkan kebenaran yang dicapai itu sendiri sifatnya relatif. Dan di antara kebenaran relatif ini dibagi menjadi dua, ilmu filsafat yang bersifat spekulatif dan ilmu atau sains yang bersifat positif. Secara ilmiah, Pancasila harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai hal yang ilmiah seperti yang dikatakan Pujo Wijatno sebagaimana dikutip oleh Kailan 2006, merinci syarat-syarat ilmiah, yaitu yang pertama berobjek. Berobjek ini, objek Pancasila dibagi menjadi dua, yakni objek formal dan objek material. Objek formal dibagi menjadi dua, yaitu bersifat empirik dan non-empirik. Sedangkan objek formal dari sudut pandang apa itu Pancasila, misalnya dari sudut moral, ekonomi, hukum, dan kenegaraan, maka terdapatlah kajian Pancasila secara yudiris, kenegaraan, kemudian dari sudut pandang filsafat, dan lain-lain. Yang kedua, bermetode analisis sintesa, yang perpaduan antara metode analisis dan sintesa serta metode pemahaman, penafsiran, dan interpretasi yang kesemuanya itu senantiasa didasarkan atas hukum-hukum logika dalam suatu penarikan kesimpulan, dikutip dari Kailan 2004. Kemudian yang ketiga, sistem karena sila-sila Pancasila merupakan keseluruhan yang saling berhubungan, saling ketergantungan, dan saling mengualifikasi. Kemudian yang keempat, bersifat universal. Bersifat universal ini artinya inti dari setiap sila tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga bersifat abstrak dan umum. Maka kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, dan kondisi. Dikutip dari Kaderi 2005. Terima kasih. Seiring dengan hal tersebut, Kailan tahun 2016 mengemukakan pendapat tentang tingkat pengetahuan ilmiah. Kemudian digambarkan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan apa? Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang esensial dan kefilsafatan. Apabila ditanya apa Pancasila, maka jawabannya adalah filsafat. Yang kedua, pertanyaan kemana? Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang bersifat non-aktif. Apabila ditanya ke mana kita berpancasila, maka jawabannya adalah menuju pintu kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, pertanyaan mengapa. Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang bersifat kualitas. Mengapa ada Pancasila di Indonesia? Maka jawabannya itu ada 4. Yang pertama, materialistis atau bahan. Jawabannya karena ada bangsa Indonesia. Yang kedua, formalitas atau bentuk. Jawabannya adalah bentuk bulat dan utuh. Yang ketiga, ada efisien atau karya. Jawabannya adalah para pendiri negara atau the founding father. Yang keempat, finalis atau jawabannya adalah untuk dijadikan dasar negara sebagai pedoman bagi negara dan menata negara dan bangsa untuk mencapai cita-cita tujuan negara. Yang keempat, bagaimana. Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang sifatnya deskriptif atau menggambarkan bagaimana Pancasila itu. Hal ini harus dijadikan berbagai perspektif utama yang didasari dari segi pengertiannya, kedudukannya, fungsinya, sifatnya, isinya, bentuknya, susunan, serta segi sejarahnya.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi ini. B. Sistem filsafat. 1. Hakikat filsafat. Filsafat sebagai metode atau cara berpikir adalah proses berpikir yang sedalam-dalamnya, sampai pada hakikat daripada objek yang dipikirkan. Pengetahuan deskriptif memberi jawab atas pertanyaan ilmiah, bagaimana jawabannya merupakan pengetahuan dan pengertian mengenai sifat-sifat dan objeknya. Pengetahuan kausal memberi jawab atas pertanyaan ilmiah mengapa, yang jawabannya merupakan pengetahuan dan pengertian tentang asal mula atau sebab dari objeknya. Pengetahuan normatif memberi jawab atas pengetahuan dan pengertian tentang hal-hal yang di masa lampau selalu terulang. Sedangkan pengetahuan esensi yang memberi jawab atas pertanyaan ilmiah apa, yang jawabannya merupakan pengetahuan dan pengertian tentang inti mutlak atau hakikat dari objeknya, hanya bisa diperoleh melalui cara berpikir kefilsafatan, dan ini adalah tugas filsafat. B. Filsafat sebagai hasil berpikir. Philosophy is an inquiry into the nature of life, the existence. The philosopher asks what reality is real is not necessarily. Semuanya adalah saling melengkapi. Maka filsafat Pancasila dapat dipandang dari dua sisi. Pertama sebagai objek dan kedua sebagai subjek. Keseluruhan arti filsafat meliputi sebagai masalah dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu filsafat proses dan filsafat sebagai produk. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, konsep, ilmu, pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada zaman dulu yang lazimnya suatu aliran atau filsafat tertentu, misalnya rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dan sebagainya. 2. Peta filsafat dan perkembangan filsafat. A. Menurut Surya Sumantri tahun 1996, pokok permasalahan yang dikaji filsafat mencakup 3 segi, yakni logika, etika, dan estetika. B. Metafisika. C. Epistemologi. D. Metodologi. E. Logika. F. Etika. G. Estetika. Dan H. Sejarah filsafat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Pada slide berikutnya, apa buktinya kali Pancasila itu merupakan sistem filsafat? 1. Ontologi Pancasila. Ontologi Pancasila adalah bangsa Indonesia. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Menurut Notonagoro, hakikat dasar ontologi Pancasila adalah manusia, karena manusia ini yang merupakan subjek hukum pokok sila-sila Pancasila. Dan yang kedua, ada epistemologi Pancasila. Filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan adanya karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, ada aksiologi Pancasila. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia itulah yang mengakui, menghargai, dan menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetipus objektivus dan genetipus subjektivus. Pancasila sebagai genetipus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafatnya yang berkembang. Pancasila sebagai genetipus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila yang dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan prinsip dalam menilai Pancasila.
Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai filsafat. Tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan rakyat. Yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Yang ketiga, hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal yang salah satunya yaitu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah dapat disimpulkan bahwa pembahasan Pancasila secara ilmiah menurut Suwandi 2009 halaman 109 ilmu sangat erat kaitannya dengan kebenaran yang mutlak diwahyukan Tuhan kepada manusia, sedangkan kebenaran yang dicapai itu sifatnya relatif. Objek Pancasila dibagi dua, yakni objek formal dan material. Objek material dibagi dua, yakni bersifat empirik dan non-empirik. Sedangkan objek formal dari sudut pandang apa itu Pancasila, misalnya dari sudut moral, ekonomi, hukum, dan kenegaraan, bersifat universal, artinya inti dari setiap sila tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga bersifat abstrak dan umum. Maksudnya kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, dan kondisi. KDRI 2015 halaman 25-26. Dapat diketahui bahwa cabang-cabang filsafat. Ontologi, cabangnya metafisika, alirannya monoteisme dan politeisme. Epistemologi, cabangnya metodologi, dan logika, alirannya rasionalisme dan empirisme. Aksiologi, cabangnya etika dan estetika, alirannya materialisme, hedonisme, romantisme, dan radikalisme. Menurut Suwandi 2009 halaman 100, ontologi merupakan sesuatu yang bertalian dengan terbentuknya ilmu. Epistemologi dimaksudkan dengan makna ilmu ialah tentang seluk-beluk ilmu itu sendiri, apa kemampuannya, dana terbatasannya, serta aksiologi merupakan guna laksana dari ilmu, ialah hal-hal yang bertalian dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mahasiswa. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.